Rupanya Pak Kapolsek membuat masjid dari iuran para polisi, para jamaah, orang yang urusan, orang yang datang. Jadi satu musola di Polsek. Bayangkan dengan kekuasaan bisa kau mendirikan rumah Allah SWT. Kalau kau bisa bangun dengan duitmu, pakai duitmu. Kalau kau bisa bangun dengan tanda tanganmu, pakai tanda tanganmu. Abdul Somad duit tak ada, tanda tangan tak ada, tapi endorse ada. Pakai endorse. Nah itulah maka jangan heran kalau Instagram saya itu isinya endorse saja. Yang bisa dipakai sekarang Instagram. Ya Facebook udah hilang dari siang tadi dah. Hilang. Ini pun Instagram ini nampaknya 2-3 hari ini hilang juga. Tak apa-apa, hilang kita buat yang baru. Ingat, banyak orang yang berniat baik, tapi berniat baik ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Tapi kita tidak pernah tobat berbuat baik. Jangan sampai hanya karena 1-2 orang yang mempermainkan wakaf, lalu kemudian kita tobat berbuat baik. Saya tobat minum khamar, bagus. Saya tobat berzina, bagus. Saya tobat korupsi, bagus. Saya tobat sedekah, jangan. Ini umat ini banyak sekarang. Tobat saya pengajian Pak Ustaz. Jangan. Kita tetap berbuat baik. Maka silakan wakaf Al-Quran. Ustaz Abdul Somad ini cuman ceramah aja, wakaf Quran. Ustaz sendiri pernah tak wakaf Quran? Waktu meninggal almarhumah emak saya wakafkan Al-Quran, kalau tak salah 5.000 eksemplar. Tapi bukan duit saya. Assalamualaikum Pak Penerbit Bandung. Waalaikumsalam. Saya mau cetak 2.000 Quran untuk wakaf mak saya meninggal, boleh tak? Boleh kata dia. Setelah dicetak, tapi kami tak mau terima duitnya Pak Ustadz. Kirimnya 2.000 Al-Quran, kata dia tak usah bayar. Oh kalau tak usah bayar Pak, tambah lagi 5.000 kata saya. Nah kalau 5.000 bayar katanya. Nah bayar, maksud saya 2.000 tak bayar, yang 3.000 tuh bayar. Supaya kalau masuk surga jangan dia aja. Coba kalau kita tak mau dibayar, pas diminta 2.000, kata dia jangan bayar. Mati, kebetulan kuburnya dekat. Dia mengalir pahala, kita tidak. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam Quran itu dibagikan, dikirim pakai pos dari Sabang sampai Papua. Pondok pesantren ke Papua kami kirim, ke Makassar kami kirim, ke Banjar kami kirim. Supaya apa? Pesantren, rumah tahfiz, rumah Quran, anak yatim, fakir miskin, duafa, jompo. Yasin sudah terlalu banyak. Saya singgah ke masjid, ke surau, ke langgar musola, Yasin berserak-serak. Yasin yang udah hancur fotonya yang ada. Foto selfie pula tuh. Maka kalau yang selama ini buat Yasin, bukan saya katakan tak bagus. Bagus, mantap. Tapi udah terlalu banyak. Kalau budgetnya ada 2 juta, belikan Quran 200.000. 1 juta 5 Quran, 2 juta 10 Quran. 1 di rumah anak yatim, 1 di masjid, 1 di surau, 1 di langgar, 1 di musola. Di rumah tetap ada. Jangan sampai di rumah kita tak ada Quran. Mushafan warathahu, mewakafkan Al-Quran. 4, masjidan banahu, membangun masjid. Sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, bangun. Tak sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, pakai APBD. Contohnya mana? Masjid ini. Masjid ini luar biasa perkembangannya. Saya pertama-tama pulang tahun 2008, dibawa ke masjid ini ceramah. Di bawah ini ember dulu, bocor. Sekarang alhamdulillah sudah tak bocor lagi, tapi lumutnya masih macam dulu. Saya ceramah di sini, pengajiannya hari Selasa. Subuh membaca kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri 1000 lembar. Disuruh Ustaz Mawardi. Abdul Somad mengajar, bacakan kitab Targhib wa Tarhib. Malam ba'da Isya, habis itu saya tidur di belakang di kantor MUI. Di belakang itu ada tempat tidur, berdua sama imam. Mana Pak Imam itu sekarang? Dua, ada kamar di belakang tempat saya. Tidur di kantor MUI. Sekarang ini aja baru di hotel-hotel, dulu di kantor MUI. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu bangunlah masjid. Insya Allah yang datang malam ini sebelum mati berniat bangun masjid. Tak yakin. Semua yang hadir malam ini, yang mendengar ceramah ini, yang mengikuti program ini, baik langsung tak langsung,
sebelum kita mati kita insya Allah membangun masjid. Maka semangat cari duit, semangat terus. Yang jualan jual semua, tapi jangan sampai tanah orang kalian jual. Yang punya tanah kosong tanam sawit, tanam gota, karamba ikan, usaha terus, jualan. Niatnya apa? Niat bangun masjid. Di Turki ada masjid, namanya aneh. Biasanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Markas Al-Islami, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Muhajirin. Ini masjid namanya lain di Turki. Nama masjidnya daripada makan siang. Nama masjidnya daripada makan siang. Kenapa? Karena dia tidak makan siang tiap hari. Jatah makan siang dia simpan. Jatah makan siang dia simpan sampai akhirnya cukup untuk bangun masjid. Maka dia bangun masjid, itu nama masjidnya daripada makan siang. Bapak rencana buat masjid apa? Nama masjid saya Pak Ustadz DPR. Apa itu? Daripada beli rokok. Kumpul, 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 jadi satu masjid. Kita meletakkan pondasi batu pertama, yang lain akan berdatangan. Semua orang berdatangan, semua berdatangan. Ketika saya pasang video, ini tanah ini harganya 130.000 per meter. Datang nenek-nenek menyerahkan amplop, saya 2 meter Pak Ustadz. Datang datuk-datuk, untuk saya semeter. Anak saya semeter, cucu saya semeter, menantu saya semeter. Ini Pak, ini 260.000 dua untuk istri saya. Tapi 1 meter 130, bini ambo 2 katanya. Alhamdulillah. True story, kisah nyata. Artinya apa? Masyarakat sangat ingin mengalir pahalanya. Ustaz, bagaimana ini membangun masjid? Masjid punya Allah, bukan punya kita. Wa innal masajida lillah. Masjid milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa orang Islam ini semangat cari duit, semangat berusaha. Kenapa? Karena targetnya bukan bangun rumah besar. Rumah besar kau bangun tinggal, mobil mewah tinggal. Tapi kalau masjid kau bangun, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Pak Ustadz, kalau yang membangun masjid-masjid, anggota dewan bangun masjid pakai duit negara, pejabat bupati, gubernur, wali kota, presiden membangun masjid pakai duit negara. Kalau dia amanah, insya Allah dia dapat pahalanya. Kalau dia korupsi, insya Allah azabnya 2 kali lipat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kejari, kejati, berapa masjid kau bangun di kantor? Selama kau jadi pejabat, berapa masjid kau resmikan? Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap saya pindah, setiap pindah bangun masjid. Mantap. Ustaz Somad, nanti kita meresmikan musola. Musola? Kalau musola cari ustaz lain aja lah, kata saya. Ini musolanya lain Pak Ustaz. Jalanlah kami dari kota Jambi, jauh pula, udah jauh musola pula. Di mana nih? Menjumpai Kapolsek. Menjumpai Kapolsek. Rupanya Pak Kapolsek membuat masjid dari iuran para polisi, para jamaah, orang yang urusan, orang yang datang. Jadi satu musola di Polsek. Bayangkan dengan kekuasaan bisa kau mendirikan rumah Allah SWT. Kalau kau bisa bangun dengan duitmu, pakai duitmu. Kalau kau bisa bangun dengan tanda tanganmu, pakai tanda tanganmu. Abdul Somad duit tak ada, tanda tangan tak ada, tapi endorse ada. Pakai endorse. Nah itulah, maka jangan heran kalau Instagram saya itu isinya endorse saja. Yang bisa dipakai sekarang Instagram, ya Facebook udah hilang dari siang tadi dah hilang. Ini pun Instagram ini nampaknya 2-3 hari hilang juga. Tak apa-apa, hilang kita buat yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu dimanapun berada, ini pembebasan tanah, masih perlu sekian sak semen, masih perlu batu kerikil, batu bata. Bagi yang ada ke lapangan rezeki, tolong transfer ke nomor berikut ini, mengalir pahalanya. Tentu sedikit banyak, walaupun tak dapat penuh ke atas, penuh ke bawah dapat. Tak mungkin semuanya hanya untuk yang nyumbang. Abdul Somad tak dapat. Mengharapkan sisa-sisa pahala yang diberikan Allah. Yang penting bangun masjid. Saya berniat bangun masjid. Ustaz sendiri udah ada bangun masjid, insya Allah ada. Tapi taklah semua. Ada 2-3 sak semen, 100 sak semen. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, membangun rumah untuk anak ibnu sabil.
Anak kampung, otaknya cerdas, tapi mau sekolah di Pekanbaru tak bisa. Sewa kos mahal, sebulan 500.000. Ada pula kos 1 bulan sampai 1 juta, pakai AC, kamar sendiri, tempat tidur. Ada orang kaya. Ustaz Somad, saya punya kos-kosan 100 pintu, 3 pintu saya wakafkan untuk anak Ibnu Sabil. Mantap, inilah yang mengalir. 100 pintu rumah kosmu di daerah Panam, orang kuliah di sana, ada Unri, ada UIN, anak kuliah beribu orang. UIN aja mahasiswanya 30.000 orang. Tidak semuanya anak mampu, sebagiannya tinggal di masjid, sebagiannya mencari rumah kos-kosan. Bayangkan kalau ada kos gratis. Syaratnya cuman kau hafal Quran, berprestasi, IQ-mu tinggi, IP-mu 3,7 sampai 4, silakan tinggal di sini. 100 pintu rumah kos saya Pak Ustaz, 3 saya wakafkan fisabilillah. Mantap. Sampai sekarang belum ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dicari duit, duit juga dapat. Kalau mau cari rumah, rumah juga dapat. Kalau mau cari harta, harta dapat. Tapi akhirat kau tak akan dapat. 100 rumah kosmu, begitu kau mati, anak, menantu, cucu, bini habis mengambilnya, tinggal semua. Tapi ada 3 yang kau buat situ. Rumah kos wakaf. Syarat tinggal di sini, anaknya cerdas, hafal Quran, IP 3,7 sampai 4. Itulah yang akan mengalir karena sudah memudahkan urusan. Lapang alam barzahmu, terang kuburmu. Gara-gara apa? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangun rumah untuk anak-anak Ibnu Sabil. Asal Ibnu Sabil ini orang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau pergi ke Pekanbaru, berhenti di Bangkinang, putus belanja. Ibnu Sabil namanya. Ibnu Sabil ini dapat jatah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnu Sabil. Ibnu anak Sabil jalan. Dibacanya Quran. Ibnu Sabil anak jalan, anak fang. Apa pula itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Sekarang tak bisa lagi karena macam-macam orang jadi penipuan semuanya. Betapa banyak kalau sudah dekat Ramadan anak Ibnu Sabil bermunculan. Berhenti dia di Masjid Simpang Bingung, dikatakannya dia putus belanja mau pergi ke luar kota. Habis itu naik bis lagi dia dari arah Sekijang, berhenti lagi di Kulim. Itu aja lah kerja dia 2 hari. Mengaku Ibnu Sabil. Penipuan, penjahat, berkedok agama. Tak betul. Tapi kita jangan sampai tobat untuk beramal soleh. Kita buatkan baitan libnis sabil, rumah untuk anak Ibnu Sabil. Rumah jompo bisa, rumah anak yatim piatu bisa. Udah kusampaikan ya Allah. Memang kusampaikan di Masjid Markas Islami Bangkinang Kabupaten Kampar Riau. Tapi video ini ditonton orang seluruhnya. Saudara-saudaraku yang sedang bekerja di Hong Kong, bekerja di Bangkok, bekerja di Saudi Arabia, bekerja di Malaysia, di Brunei Darussalam, kalian buat rumah untuk Ibnu Sabil di kampung kalian. Buat rumah Quran, rumah Quran. Pagi anak belajar TK Quran, malam maghrib mengaji dari maghrib ke isya, sore ibu-ibu pengajian wirid yasin, mengalir pahalanya. Buatlah yang sibuk selama ini untuk membeli TV besar, kulkas besar, mobil besar, silakan kau beli. Tapi ingat, berapa banyak orang di kampungmu mati tak meninggalkan apa-apa. Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan bahwa rezeki yang kita cari pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tinggal yang tetap mengalir. Nih yang kelima. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Sungai itu apalagi dialirkan? Sungai Kampar mengalir, Sungai Indragiri mengalir, Sungai Siak mengalir, Sungai Rokan mengalir. 4 sungai besar memotong pulau Sumatera dari pantai timur ke pantai barat, dari pantai barat ke pantai timur. Dipotongnya Riau ini 4 sungai. Ujung Indragiri, Kampar, Siak, paling ujung Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Ilir. Untuk apa lagi mengalirkan sungai? Mengalirkan air. Alhamdulillah sudah dibangun sumur bor sebanyak 61 titik. Bayangkan itu, 61 titik sumur bor. Satu sumur bor berapa itu? Tanya orang perumahan, dia yang tahu karena dia banyak buat sumur bor. 61 titik sumur bor sudah dibuat. Siapa yang membuat? Apa namanya Bu ya? KKB, Komunitas Kampar Berbagi. Bukan Nambo, mudah. Ya Rasulullah, ya Ummi mata, emak saya mati.
emak saya meninggal, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah untuk emak saya, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah engkau untuk almarhumah emak, silakan sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Sedekah yang udah dikasih mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nikmatnya lewat ke tenggorokan, begitu juga lah nanti mengalir di alam barzakh orang yang bersedekah sumur bor. Sanggup buat sumur bor sendiri? Silakan. Pak, buat sumur bor Dayan Surang. Bapak enggak mau sama yang lain? Enggak, saya mau sendiri masuk surga. Yang tak sanggup buat sumur bor sendiri, gotong royong sama-sama. Berapa harga sumur bor? Sekian ratus ribu. Kumpul sama-sama, buat. Jangan egois. Nanti tak maulah Pak Ustadz, kami dikubur bagi-bagi. Oh enggak. Jangan pakai logika berpikir dunia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Bapak Ibu, masalah air ini tidak pernah masalah. Asal dibuka keran mengalir air. Asal dibuka keran mengalir air. Asal dibuka keran mengalir air. Coba masuk ke hutan. Coba masuk ke hutan. Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz kota. Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz metropolitan, Ustadz hutan. Masuk hutan, keluar hutan. Sampai kami di dalam hutan 5 jam naik sepeda masuk ke hutan, tidur di atas musola. Tidur di atas musola kayu, lantainya semen, pecah-pecah, retak-retak. Jam 3 malam, jam 4 malam bangun mau buang air kecil, turun ke bawah, gelap. Sendirian. Tak mungkin kita bangunkan orang, ketahuan lah Ustadz ketakutan. Turun sendiri. Takut antu Pak Ustadz? Antu tidak. Tapi waktu mau masuk hutan itu tertulis besar-besar, konservasi alam harimau Sumatera. Dinaikkan air dulu ke atas. Mau pakai diesel, berapa minyaknya? Tak bisa. Oleh sebab itu maka sumur bor ini amat sangat berarti buat saudara-saudara kita di gunung. Amat berarti saudara-saudara kita di hutan. Maka siapa yang sudah 61 sumur, kita doakan meningkat terus. Yang mau buat sumur bor silakan datang komunitas Kampar Berbagi. Kami baru saja pulang dari wisata alam surga yang tersembunyi Batu Tilam. Pak Kadesnya ada sekarang di sini. Sengaja tak saya tunjukkan, nanti banyak yang mau wawancara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini peluang kita untuk membuat sumur bor, sumur bor, sumur bor. Pondok pesantren, santrinya 1000, WC-nya 3. Bayangkan berapa yang ngantri. Berapa banyak orang yang buang air kecil, buang air besar di bawah pokok kelapa. Patutlah kelapa muda itu masin. Tapi kalau kita punya duit, datang. Buya, berapa santri awak ini? Ada 1000 bang. Berapa perlu WC? Berapa perlu toilet? Berapa perlu kamar mandi? Berapa perlu sumur bor? Untuk apa? Kami mendata dari komunitas Kampar Berbagi. Jangan lupa transfer ke nomor berikut ini. Lah, tinggal potong aja video kau ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi, waktu dia masih hidup, wa hayatihi, waktu sehat, waktu hidup, yalhaquhu ba'da mautihi, maka akan mengalir untuk dia setelah mati. 7. Tapi selama ini katanya Pak Ustadz 3 saja. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun shalihun yad'u lah. Itu hadis sahih Muslim. Yang 3 itu sahih Muslim. Sedangkan yang kita kaji malam ini dalam Sunan Ibni Majah. Kontradiktifkah dia? Tidak. Kalau ada hadis kontradiktif dengan satu hadis, namanya mukhtaliful hadis. Ulama pertama yang membahas mukhtaliful hadis, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kitabnya Ikhtilaful Hadis. Tidak ada kontradiktif. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ditambah dengan yang 7 tadi. Bahkan ada sebagiannya disebutkan yang ada dalam 3 hadis ini ada di yang 7, tapi yang ada di yang 7 tak ada di dalam 3 hadis. Intinya, mari kita semangat bekerja, mari semangat cari duit, tapi yang mau dibuat adalah yang 7 ini.